Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang laporan mini riset yang berjudul Dampak Media Sosial terhadap Kesehatan Mental. Table of Contents. Pertama ada perkenalan, kedua pendahuluan, ketiga tujuan riset, keempat demografi masalah, kelima pertanyaan riset, keenam kesimpulan, dan terakhir project timeline. Perkenalkan, saya Fatia Hanifawardi. Saya Anabel Kaula Makribi. Saya Kaila Indriani. Saya Enzo Dimas Aditya. Saya Resta Tania Satria Nugros. Pendahuluan. Latar belakang singkat. Mengapa topik dampak media terhadap kesehatan mental ini menarik bagi kami? Apa isu atau fenomena yang Anda lihat di sekitar Anda terkait topik ini? Kami melihat semakin banyak pengguna media sosial yang terpengaruh dengan konten-konten yang mengganggu mental health seseorang. Tujuan mini riset ini dibuat adalah untuk mengetahui pola penggunaan media sosial oleh masyarakat sekarang, mengidentifikasi perubahan perilaku akibat media sosial. Demografi responden. Di bagian pertanyaan usia terdapat 8,2% untuk usia 21 sampai 30 tahun, 11,8% untuk usia 30 sampai 40 tahun, 14,3% untuk usia di atas 41 tahun, 22,8% untuk usia 16 sampai 20 tahun, dan 41,8% untuk usia 12 sampai 15 tahun. Di bagian pertanyaan jenis kelamin terdapat 44,9% untuk jenis kelamin laki-laki dan 55,1% untuk jenis kelamin perempuan. Demografi responden. Untuk instansi atau sekolah kami mengambil sebagian uraian dan rata-rata dari jawabannya adalah 95 plus siswa atau siswi SMP Islam Al-Azhar 25 Tanger dan 200 plus orang di luar SMP Islam Al-Azhar 25. Di bagian status responden, 25,6% pekerja, 64,5% pelajar, dan 15,4% lainnya. Pertanyaan pertama, berapa lama Anda menggunakan media sosial setiap hari? Sebanyak 2,5% orang yang mengisi angket ini menjawab menggunakan media sosial di bawah 1 jam. Sebanyak 20,1% orang yang mengisi angket ini menggunakan media sosial sebanyak 1 sampai 2 jam. Sebanyak 27,5% orang yang mengisi angket ini menggunakan media sosial 2 sampai 3 jam. Sebanyak 29,4% orang yang mengisi angket ini menggunakan media sosial sebanyak 3 sampai 4 jam. Dan yang terakhir, sebanyak 20,6% orang yang menggunakan media sosial menjawab lebih dari 5 jam. Pertanyaan kedua, menurutmu apakah media sosial memengaruhi suasana hati? Sebanyak 50% orang menjawab ya sering. Sebanyak 39,6% orang menjawab jarang. Dan yang terakhir, sebanyak 10,4% orang menjawab tidak. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda rasakan saat bermain media sosial? Sebanyak 45,9% orang menjawab senang. Sebanyak 41,5% orang menjawab biasa saja. Sebanyak 7,7% orang menjawab lelah. Dan sebanyak 4,9% orang menjawab cemas. Pertanyaan keempat, apa
Apakah Anda sering kurang percaya diri karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial? Sebanyak 11,3% orang menjawab sering. Sebanyak 35,2% orang menjawab tidak pernah. Dan sebanyak 53,6% orang menjawab kadang-kadang. Untuk pertanyaan kelima, saat sedang stres atau sedih, apakah Anda lebih sering membuka media sosial? 39,3% responden menjawab iya, 60,7% responden menjawab tidak. Dari kesimpulan yang sudah kita petik berdasarkan data di awal, terdapat indikasi awal bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental seseorang, kepercayaan diri, dan suasana hati. Terdapat dari demografi responden, pengaruh kesehatan mental tidak mengenal umur atau jenis kelamin. Sebaiknya kita semua tetap harus waspada terhadap penggunaan media sosial dalam situasi apapun, agar kita semua tidak terkena yang namanya mental health yang dihancurkan oleh media sosial. Di sini ada project timeline. First week, minggu pertama, memilih tema dan membuat mini riset. Second week, minggu kedua, menyebarkan mini riset yang sudah dibuat. Third week, minggu ketiga, membuat rangkaian Google Docs dari isi mini riset tersebut. Fourth week, minggu keempat, mempresentasikan hasil akhir mini riset kita. Terima kasih, sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.